Dia itu salah satu warga yang sedang ronda. Sedang ronda. Tengah malam itu sekitar jam 1 malam. Itu kejadian pas malam Jumat. Jadi yang ronda ini sedang melewati rumah tersebut ya. Tiba-tiba kayak ada orang suara kayak orang kecapean gitu, Mas. Suara napas itu. Iya. Pas dia alihkan senternya itu tiba-tiba ada makhluk tinggi besar warna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aden Official. Oke, kali ini kita kedatangan tamu. Beliau mempunyai cerita-cerita misteri. Cerita seperti apa? Kita langsung dengarkan cerita dari beliau. Let's go! Selamat malam. Malam, siap. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Oh ya, Mas. Dengan siapa? Delta Apriana. Oh, Mas Delta. Iya. Alhamdulillah Mas Delta sudah mau hadir di podcast Aden Official. Saya cukup berterima kasih Mas Ya, Delta baik. sudah mau hadir ke sini. Mungkin Mas Delta punya cerita-cerita misteri. Mungkin sahabat-sahabat dari Aden Official mau mendengarkan cerita dari Mas Delta ini. Monggo Mas, silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan dimanapun Anda berada. Di sini saya ingin menceritakan di dekat rumah saya itu ada salah satu rumah yang hampir 2 tahun tidak ditempati alias sudah terbengkalai. Sudah terbengkalai nih. Ya, itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun? Ya, sudah. Tapi rumah ini dekat dengan Mas Delta rumahnya? Kurang lebih jaraknya itu ada hampir 300 meter lah dari rumah saya. 300 meter? Iya. Tapi masih satu wilayah dengan saya sih. Masih satu wilayah. Jadi kurang lebih itu hampir 2 tahun rumah itu sudah tidak ada ininya, Mas. Sudah nggak ada yang nempatin. Sudah tidak ada penghuni ya? Iya. Nah, semenjak kejadian itu sering ada kejadian hal-hal mistis di rumah itu. Hal mistis yang seperti apa nih, Mas? Contoh model seperti suara-suara aneh, terus suara minta tolong, itu ada. Dan suara orang kesakitan, berderi. Kejadiannya itu, saya juga pernah ngalamin itu, Mas. Pas pulang kerja itu, sekitar jam setengah 12 malam, ada orang yang minta tolong. Pas saya lirik, orang itu kok suaranya ada tapi wujudnya tidak ada gitu. Gak ada suaranya. Jadi orang kayak minta, tolong saya nggak bisa keluar dari sini, saya ingin bebas. Seperti itu, Mas. Itu ketika Mas Delta melalui rumah kosong tersebut? Iya, pas lewat rumah itu, setelah pulang kerja itu, malam itu. Nah, kejadian itu kok ini kok ada yang nggak beres, kata saya. Ada yang nggak beres, ada apa ini? Dengan ini saya dengan santainya saya, mungkin ini mungkin halusinasi saya aja lah, mungkin. Ya setelah itu saya bebas, bukan bebas sih. Jalan lagi lah menuju rumah. Tiba-tiba ada suara kayak pecahan kaca.
mendengar suara itu. Kok ada suara pecahan kaca dari mana ini, kata saya. Pluntrang, pluntrang. Sebanyak 2 kali tuh, Mas. 2 kali. Pluntrang. Saya, waduh. Nah, saya tidak. Tapi saya biasa saja, enjoy aja sih masuk rumah itu. Mungkin ini paling ada paling mungkin ada binatang atau apalah yang ini, mungkin kucing atau apa gitu kan, saya. Pas besoknya lagi saya pulang kerja malam gitu, ada lagi kejadian itu, Mas. Tapi ini bukan bukan kayak perempuan lagi, ada salah satu sosok suara kayak anak kecil sedang bermain. Itu ketika melewati rumah yang terbengkalai itu juga? Ya, di tempat yang sama itu. Ada suara anak kecil bermain. Saya pas lewat itu, kok ini mah beda lagi jamnya, sekitar masih jam 11 lah, beda 30 menit. Jam 11 kok masih ada suara anak kecil main, rame amat, kata saya. Di mana ini, kata saya. Saya ngelirik. Udah nggak salah lagi tempat ini, paling kata saya. Ya udah, saya fokus jojong aja biasa aja gitu kan. Kan saya dalam hati, Bismillah lah, saya permisi lewat sini, saya nggak bakal ngeganggu, saya cuma mau bekerja, mau ini cuma lewat doang, saya tidak mau ganggu apapun, permisi. Saya kayak gitu, bicara kayak gitu. Setelah itu, pas habis saya bilang kayak gitu, tiba-tiba hujan itu, Mas. Jadi tiba-tiba jadi hujan besar ini, kata saya, ada apa ya? Hujan disertai apa itu, kayak angin. Bukan, apa namanya? Petir. Petir. Wah, saya langsung buru-buru masukin motor itu. Itu nyampe pagi pun hujan masih belum reda itu. Kebetulan itu besok saya jatah libur, untung tidak bekerja kan. Besoknya setelah sebelum maghrib itu ada orang apa namanya, kesurupan. Ada orang kesurupan. Ya mungkin seperti kesurupan itu di sekitar, pokoknya di sekitar lokasi rumah yang terbengkalai itu. Iya. Jadi ini mau dibilang apa ya? Kayak kesurupan bukan, tapi kayak gila bukan. Orangnya memang sehari-hari udah tahu saya orangnya itu seperti biasalah, tapi nggak tahu kesurupan, nggak tahu apa. Tapi dia nyebut, kenapa Anda semua tidak mau merusak tempat tinggal kami? Seperti itu. Anda semua jangan macam-macam ya. Kami di sini juga ingin bertempat tinggal. Kata orang yang ininya itu. Yang kerasukan itu. Iya. Kami juga di sini makhluk hidup. Anda jangan enak aja yang mau mengusir kami dengan ini. Datanglah seorang ini, Mas, seorang ustadz ya? Ustadz, untuk menenangkan wilayah itulah, supaya tidak ini. Ya, Assalamualaikum, seperti Ustadz itu kan. Dia mungkin tidak tahu kalau dia menjawab dia. Mohon maaf, saya di sini ingin bertanya kepada Anda. Dia menjawab, ya, Anda siapa ya? Saya tidak ingin ini, tapi saya ingin bertanya kepada Anda. Anda kenapa tinggal di sini tapi bikin meresahkan warga sini? Kami tidak meresahkan, kami hanya ingin tinggal bersama. Ya, tapi tinggal bersama Anda jangan sampai meresahkan warga kami, kata orang ustadznya itu. Langsung kata dianya itu, mau apa kalian menggusur tempat kami? Kami bukan menggusur, kami ingin tahu aja supaya kampung kami ini tenang, aman, damai, tidak ada gangguan apapun, kata ustadz itunya. Kami di sini juga sama makhluk ciptaan yang kuasa. Tapi Anda juga jangan seperti ini, jangan sampai mencelakai orang yang tinggal di sini. Anda ini berasal dari mana? Saya berasal dari rumah sini. Kenapa Anda sering mengganggu dengan suara-suara itu? Kerjanya itu. Saya tidak mengganggu, tapi buktinya sering banyak warga yang sering ini, kata dianya. Kalau begitu kami
tidak ingin terganggu dengan aktivitas Anda juga tidak mau kan terganggu dengan aktivitas kami. Tadiannya Kata si makhluk itu ya. iya kata si apa ustadznya itu, kami ingin tidak mengganggu aktivitas Anda juga tidak usah mengganggu aktivitas kami kata dia itu. Kalau seperti itu Anda jangan macam-macam ya suara gitu. Jangan macam-macam mengganggu, langsung di apa itu di rumahnya dibaca kayak itu surat-surat pendek lah, dizikirkan segala. Langsung beberapa hari kemudian itu rumah itu dirobohkan Rumah itu dirobohkan dengan ya dengan ustadz itu. ketika ada kejadian seperti itu. Iya, supaya tidak mengganggu aktivitas warga situ. Karena dulunya sih emang rumah itu bekas ini ya, kuburan. Hah? Salah satu kuburan. Berarti rumah itu berdiri di tanah bekas Kuburan. kuburan. Tapi kuburan sih bukan kuburan umum. Kayak kuburan Orang zaman dulu ya. orang zaman dulu lah ya, mungkin kayak kuburan perorangan gitu. Nah, ada salah satu warga dulu itu dia orangnya apa ya? Kayak pengusaha gitu, ingin mau membangun rumah di tanah itu. Di atas tanah kuburan itu sampai kuburan itu digeser, digusur. Digusur pun itu setelah pas kejadian itu pernah pas sedang dibangun rumahnya tuh mau hampir kebakaran waktu itu. Setelah baru jadi dibangun itu. 1 bulan setelah dibangun lah pernah hampir terjadi mau kebakaran rumahnya. Untung masih bisa diselamatkan itu. Emang sering sih setelah rumah itu dibangun ya, sering sih pas itu sebelum di ini kejadian-kejadian mistis gitu banyak. Sampai sekarang pun pas kemarin ditinggal terbengkalai itu. Ya kurang lebih 2 tahun ditinggal kosong itu. Ditinggal sama penghuninya ya. Iya, 2 tahun, sekitar kurang lebih 2 tahun. Sampai warga pun tidak ada yang berani mau masuk, meskipun mau siang hari apapun, terutama malam hari nih ya, siang hari juga nggak ada yang berani. Untuk main-main ke rumah yang terbengkalai itu ya. Jangan kan main, kalau lewat saja tengah malam misalkan sekitaran jam 10 itu sudah ada aura ininya pas rumah itu sebelum dirobohkan itu. Sudah jarang tidak ada yang warga yang lewat situ ya. Iya, paling batas maksimalnya sampai maghrib lah, jam 6 sore, jam 7 itu udah jarang lewat situ. Soalnya sih rumahnya tuh apa ya, kayak jauh dari tempat warga sih mas rumahnya. Kurang lebih sekitar 50 50 meter lah jaraknya itu rumah dia dengan pemukiman warga. Jadi dia tempatnya kayak terpencil gitu mas, memisahkan diri gitu, memisahkan diri. Apa ya namanya, dia itu bekas kuburan ya. Gimana sih kalau bekas kuburan kayak gitu kan, mungkin dibangun rumah terus dia ingin kekeh membangun rumah itu, tapi mungkin dia belakangan seperti apa gimana gitu kan, kejadian sering kayak gitu. Akhirnya banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar ya. Setelah 2 bulan rumah itu jadi, setelah rumah itu dibangun itu, ditempatkan itu, banyak kejadian-kejadian mistis itu juga. Semenjak pas satu keluarganya dia masih ada di situ juga, banyak sih udah ada kejadian kayak gitu juga mas. Oh sering. Ketika masih rumah itu berpenghuni juga masih banyak kejanggalan. Itu udah ada kejanggalan aneh. Mulai dari listrik kadang suka mati sendiri kata dianya itu. Terus rumah kayak ada yang atapnya suka ada yang nimpuk kayak gitu. Jadi suka diganggu-ganggu gitu mas. Nambah parah lagi pas setelah ditinggalkan terbengkalai kayak gini, makin nambah parah lagi aura mistisnya itu. Aura mistisnya itu. Iya. Kadang saya juga pernah ngalamin lagi lewat kok kayak ada angin gitu, tapi ada angin
kayak angin lewat gitu lah, lewat dalam hati. Nah, permisi aja, saya di sini numpang lewat, saya kayak gitu. Numpang lewat, mungkin saya juga nggak ngeganggu ke kalian semua, bismillah aja, kata saya gitu kan. Sering sih banyak yang gitu. Warga juga banyak yang sering ngalamin. Nah, itu dengar-dengar kalau di rumah itu katanya Hmm. ada yang cerita masalah Gojek ke rumah itu. Nah, itu gimana itu? Pernah Gojek dulu itu ada salah satu ojek online lah. Ojek online dia sedang menerima pesanan orderan, tapi titik pengantarannya di rumah itu. Dia rumah yang terbengkalai. Iya, sesuai dengan di aplikasinya dia itu nomor sekian, RT sekian, sama. Itu kejadian jam 1 malam. Dia Gojek ya Pak, ojek online itu dia mengantarkan salah satu pesanan atau GoFood lah, makanan gitu, diantarkan ke salah satu rumah itu. Pas setelah kejadian itu, makanan itu berubah jadi banyak binatang belatung gitu Mas. Setelah pas sampai di depan rumah itu, salah satu ojek itu, ojek online itu, langsung saja sama ojek itu dibuang makanannya itu, langsung berubah jadi sih kayak Kayak cacing-cacing batu. ya belatung gitu, jadi membusuk gitulah. Tapi pas dia ngambil di tempat pemesanan masih utuh. Tapi kenapa pas sudah sampai di tujuan berubah jadi banyak belatung dan banyak darah. Saat di rumah Saat yang terbengkalai itu. di rumah di tepat di tujuan yang diantar itu, langsung saja sama dia sontak, langsung sama dia dilempar, dibuang, langsung kabur dia. Langsung kabur itu. Makanannya pun itu entah makanan apa, pokoknya pas setelah diantar itu udah berubah membusuk pas sampai depan rumah itu. Jadi kayak apa ya, makanan yang udah ditinggalkan, yang udah dibiarin selama 1 tahun lah gitu Mas. Yang makanan apa gitu, sudah ditinggalkan 1 tahun udah membusuk. Berarti untuk saat ini rumah itu sudah benar-benar dibongkar. Sudah diinikan, pihak ini juga sudah minta izin supaya tidak mengganggu lagi, dan sampai saat ini alhamdulillah sudah jarang ada lagi kejadian itu semenjak rumah itu Dibongkar ya, Ya. rata sekarang ya. Alhamdulillah udah nggak ada kejadian apapun. Model kayak hal-hal mistis atau apa gitu udah jarang. Sudah jarang. Beda sama pas sebelum rumah itu pas benar-benar masih ada, pas kosong itu. Itu sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Banyak sih orang-orang yang sering ngalamin kayak gitu. Entah model suara mistis, suara teriakan mistis, atau suara anak kecil lagi main, atau apalah banyak gitu. Dan Wanita. Penampakan pernah dulu dia juga ada. Dia itu salah satu warga yang sedang ronda. Tengah malam itu sekitar jam 1 malam. Itu kejadian pas malam Jumat. Jadi yang ronda ini sedang melewati rumah tersebut ya. Tiba-tiba kayak ada orang suara kayak orang kecapean gitu Mas. Suara napas itu? Iya. Pas dia alihkan senternya itu tiba-tiba ada makhluk tinggi besar warna hitam di area rumah kosong itu. Di lantai atas, kan rumahnya 2 lantai itu Mas. Di atasnya itu. Jadi ada penampakan seperti makhluk tinggi hitam besar, mata merah menyala. Rambut apa ya? Panjang gimbal acak-acakan gitulah. Seperti itu. Pas orang tersebut itu disangka rumah itu ada penghuni, ternyata sudah kosong gitu. Sudah kosong. Sontak kabur langsung orang yang ininya itu. Yang ronda itu? Iya, langsung lari ketakutan. Kenapa itu? Pas kebenaran saya lagi nongkrong itu di depan rumah. Kebetulan kan lagi ini nongkrong sama teman kerja kan masih pada di situ ya. Kenapa ada apa rame-rame? Anu Mas, di rumah itu ada orang siapa? Kata saya. Orang itu gede, tinggi, matanya merah. Wah, biasa aja sih, jangan saya yang aneh-aneh.
Bener mas, terus ini dengan mata saya sendiri lihat, makanya saya langsung lari ke sini. Udah kan saya juga udah tahu kan pasti paling nggak itu kata saya. Udahlah biarin aja, apa udah nggak usah dipikirin. Oh, dia tenang mau ngopi di sini kan saya ngobrol kan diajak ini kan supaya apa namanya itu dianya ya apa tenang gitu. Udah pak ngobrol aja di sini ngopi kan saya takutnya ini kebetulan yang ronda itu warga baru juga di situ. Mas. Warga baru. Iya, jadi mungkin belum tahu seluk-beluk itu dia itu. Mungkin perkenalan. Iya. Dia warga baru kurang lebih 3 bulan di situ. Pas rumah itu masih ada 1 bulan sebelum apa namanya dibongkar itu dan dibersihkan semuanya itu. Mungkin perkenalan kali kata dianya. Kata saya tak gini, mungkin itu mah perkenalan pak kata saya. Perkenalan gimana? Bapak mah nggak tahuin aja, soalnya itu rumah bekas ini, kan saya ceritain anu kayak gitu kan, bekas kejadian itu pak, sampai sekarang udah ini, terus di atas itu bekas kuburan dulunya, bekas kuburan, iya, langsung si bapak itu langsung, yang rondanya itu langsung, apa sih namanya kalau ketakutan itu namanya? Ketakutan ngelihat kayak gitu apa namanya? Seperti menggigil, meriang gitu, merinding lah gitu. Yang benar sih mas, iya tapi saya mah ini mah terserah bapak aja sih, kalau misalnya nggak percaya mah mau itin lagi aja kata saya. Saya mah kan udah tahu saya mah. Ya udah mas kalau gitu saya minta anter lah pulangnya. Anterin sama saya. Namanya kan dia kasihannya udah tua ya, anter lah sama saya takutnya apa-apa di jalan juga kan. Masnya pulang berani tak? Ya berani aja sih, bismillah kata saya, mudah-mudahan gak ada yang ganggu kata saya. Nah setelah pulang anterin bapak itu saya pulanglah ke rumah itu. Itu rumah kejadian 1 bulan sebelum di ini mas. Sebelum diratakan ya? Sebelum dibongkar ya. Saya naik motor, biasa aja bunyikan klakson, permisi kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata saya permisi, numpang lewat, saya ganggu, kata saya. Alhamdulillah sih, tidak ada apa-apa. Hanya cuma ada hembusan angin doang. Oh ini mau udah tahu kata saya, angin ini mah. Udah kayak gitu. Pas saya akhirnya dia bapak itu pas setelah kejadian kayak gitu, setelah beberapa bulan ditenangin oleh seorang ustadz gitu ya, mungkin pas setelah itu udah tahu dia jadi kayak gitu. Jadi dia mintanya setelah rumah itu dibongkar sudah dibersihkan ininya semua lah gitu, makhluk halus semua itunya, penghuni itunya. Berarti sekarang sudah aman dan tentram ya? Sudah tentram aman, sudah tidak ada gangguan hal-hal aneh lagi. Paling masih ada sih sedikit kayak model angin atau apa gitu, masih mending angin masih ada. Berarti itu pengalaman Mas Delta ketika ada rumah yang terbengkalai dengan dekat rumah ya? Ya kurang lebih jaraknya 100 meter mas dari rumah saya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah aman dan sudah nggak ada apa-apa lagi lah. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi hal-hal aneh lagi. Pokoknya saya makasih dengan Mas siapa? Mas Delta sudah mau hadir di podcast Aden Official, mau berbagi cerita, pengalaman hal-hal yang di luar nalar. Makasih Mas. Mas, siap. Pokoknya sehat-sehat selalu, amin. Sukses selalu. Amin, terima kasih. Oke, Aden Official dimanapun berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu cerita misteri berikutnya di Aden Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.